tipe-tipe ciri mental seperti apa? Masa bodoh, ya, cuek, tidak ada kepedulian, tidak memiliki prinsip. Ini tidak memiliki kesehatan mental karena apa-apa dia tidak tahu dan dia tidak mau mengerti. Lalu yang kedua, masuk tanah berbatu, artinya hidup di dalam kebenarannya sendiri, egoisme. Oh, menurut aku yang benar itu gini, orang lain itu selalu salah. Itu tidak membangun kesehatan mental, itu tidak akan membangun pertumbuhan iman rohani kita semua. Lalu yang ketiga, semak duri, kehidupan kita dipengaruhi oleh konsep duniawi, ya. Konsep duniawi itu apa? Menilai segala sesuatu dengan materi, tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Walaupun kelihatannya rohani, mari saudara, haleluya, puji Tuhan di mimbar, tapi tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang lain. Itu namanya mental semak duri. Itu tidak baik, itu tidak memberikan. Nah, yang Tuhan mau itu adalah di tanah yang subur. Kita hari ini akan belajar bagaimana tanah yang subur. Sikap tanah yang subur itu seperti apa dalam psikologis kita, di dalam kejiwaan harus bagaimana. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus, kita akan baca bersama Markus 4 ayat yang ke-9. Ada di punya kitab? Tidak ada, coba dibuka Markus 4 ayat yang 9. Sudah baca? Siap? Baca? Kita baca yang bawa Alkitab ya. Sudah? Kita baca bersama yang bawa Alkitab. 3, 4. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kata-kata siapa yang mempunyai telinga, semua orang punya telinga. Tetapi tidak semua orang punya telinga, dia mau mendengar. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus disampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan perumpamaan seorang penabur yang menabur dalam 4 jenis tanah. 4 jenis tanah itu gambaran hati kita. 4 jenis tanah itu gambaran hati adik-adik semuanya. Kondisinya apa? Kalau kita mau mengoreksi diri, kalau kita punya waktu, kita introspeksi diri. Apakah saya ada di jalan raya, ya, yang tidak peduli dengan kerohanian saya, ataukah saya ada di bebatuan yang saya selalu ego mencari kemenangan sendiri, ataukah saya ada di dalam duniawi, pikirannya itu duniawi, ya, ikut ke gereja, pokok yang penting ketika aku ke gereja aku diberkati, mendengar firman, firmannya bagus kalau firmannya itu bicara tentang berkat. Tapi kalau firmannya mengajak untuk bertobat, mari kita bertobat, firmannya tidak bagus, itu namanya semak duri. Artinya apa? Kita tidak mau mengambil respon, kita tidak mau mengambil sebuah keputusan-keputusan untuk berpindah haluan. Karena kehidupan kekristenan adalah satu kehidupan yang progres menuju ke depan. Menuju ke depan progres inilah harus ada sebuah inovasi. Tahu inovasi? Inovatif. Adik-adik, dulu Om punya HP pertama kali seluler, yang HP sekarang itu ya, itu seperti batu bata. Adik-adik kan tidak pernah lihat kan? Ya, kalau adik-adik tanya ke Om, Pak masih ingat Pak HP yang batu bata? Tebalnya segini, besarnya kayak batu bata begini. Wah, kalau punya itu dulu bangga, karena tidak semua punya handphone. Oh, dulu seperti itu Pak ya. Itu semua tidak punya handphone. Tetapi dengan berlakunya waktu, handphone tidak ada yang batu bata, sekarang mulai kecil-kecil. Ya Pak ya. Itu artinya apa? Itu satu progres. Keprogresan kita itu harus dialami dengan sebuah pembaharuan. Pembaharuan itu adalah berbicara tentang perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita semua, itu tidak bisa lepas di dalam hati kita. Bukan berarti kita mengerti firman Tuhan, kita tahu pengetahuan-pengetahuan firman Tuhan itu sudah beres. Enggak. Tetapi Tuhan mau kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tetapi ada sebuah transformasi yang ada dalam hati, peranan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan sehingga firman itu menjadi bertumbuh, firman itu akan menjadi berbuah. Kemarin yang saya jelaskan, ketika firman itu bertumbuh dan berbuah, berbuah itulah panggilan yang ada di dalam kehidupan adik-adik. Ada macam buah, ada macam panggilan-panggilan, satu sama lain tidak sama, tetapi dalam satu panggilan itu ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, namanya korpus
Kristi, ya, satu tubuh Kristus. Nah, saya tekankan sekarang dalam Markus 4 ayat 9, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Telinga ini digunakan untuk mendengar. Telinga ini bukan digunakan untuk dijewer-jewer. Ya Pak ya, siapa yang suka telinganya dijewer-jewer? Tidak ada kan, berarti adik-adik bagus-bagus. Telinga yang suka dijewer artinya apa? Adik-adik, anak yang suka dijewer, anak-anak rata-rata adalah anak-anak yang suka bandel, ya kan? Suka bandel, tidak mau dengar. Oleh karena itu, kenapa bangsa Israel dia harus mengalami pembuangan? Sudah ada di tanah perjanjian, sudah enak semuanya, tapi kenapa harus mengalami pembuangan? Karena bandel, karena tidak mau dengar-dengarannya. Akhirnya dijewer. Ketika dijewer, diasingkan, dan mulailah kerinduan hati. Inilah kebaikan Tuhan. Walaupun umat kesayangannya itu jatuh, tapi hati Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Hati Tuhan tidak pernah meninggalkan. Om ingin memberikan satu nasihat, walaupun adik-adik nanti misalnya suatu ketika mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, satu ingat, apapun yang terjadi sama seperti iklan, makanannya yang kalian makan, minumnya harus tetap teh botol sosro. Iya, sosro. Tapi dibalik itu apa yang saya katakan? Apa dalam kondisi adik-adik hadapi? Satu, jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Bagaimana buktinya kita tidak meninggalkan Tuhan Yesus? Kita tetap berdoa, kita tetap membaca firman, kita tetap aktif di dalam beribadah. Amin. Bisa? Bisa betul? Walaupun adik-adik misalnya sangat terpuruk sehingga jauh merasa diri aku ini orang yang berdosa, mau dosa, mau apa, mau nakal apapun, tetap datang ibadah. Orang ngomong, katanya Kristen, tapi kenapa kok tidak ada perubahan? Biarin, pokok yang penting aku percaya dan imani. Ketika aku mau percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan pembaruan dalam hidup kita. Amin. Bukan karena kita, pembaruan itu bukan karena saya. Pembaruan kalau dilatih dengan semua bisa baik, perbuatan baik tidak minang kita masuk surga. Tetapi kehidupan yang benar itu adalah suatu kehidupan yang tidak sama dengan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak selalu hidup dalam kebenaran. Kecantikan, tidak semua kecantikan itu benar-benar cantik. Siapa tahu kecantikan itu pakai topeng. Ya Pak ya? Ada kecantikan pakai topeng? Ada, ya. Ini yang Tuhan tidak mau. Oleh karena itu, kenapa? Prinsip utama keselamatan ada pada Tuhan Kristus. Nah, adik-adik, apa yang kita bicarakan di sini berbicara tentang identitas. Kita berbicara tentang identitas. Ada sini, apa itu identitas? Itu berbicara tentang sebuah kesadaran akan kehidupan dan saya. Saya itu asal usulnya dari siapa? Ya, lalu bagaimana saya hidup dan bagaimana saya harus melakukan tujuan hidup itu apa? Itu identitas. Jadi identitas itu bukan hanya sekedar apa yang ada sekarang. Untuk kita bisa mengerti tentang identitas, maka kita harus mengerti tentang bagaimana Tuhan menciptakan dalam kehidupan kita semua. Saya mundur sedikit supaya pandangan saya jelas. Betul? Enggak, karena kepanasan. Ya kan? Loh, ini loh, maksud saya begini loh. Ada banyak orang seolah-olah menunjukkannya rohani bagus, tetapi ternyata nggak benar kan? Iya. Ya. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita terlibat seperti hal itu. Jadi yang penting adalah Tuhan mau kita memiliki identitas yang benar. Ketika berbicara tentang identitas, itu bicara tentang siapa saya. Ketika berbicara tentang siapa saya ini berasal dari mana? Lalu saya ini adalah tujuan hidup saya itu apa? Bagaimana saya harus hidup? Itu adalah identitas. Kenapa adik-adik sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah? Karena pendidikan itu akan membangun identitas daripada adik-adik.
Kalau kita tidak sekolah, identitas kita itu tidak terbangun. Ya, tidak terbangun. UNA, siapa saya tidak terbangun. Kita tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tidak mengerti tentang rancangan Allah yang besar kita pun tidak memiliki nilai identitas yang benar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hal yang terpenting, mengapa kita memerlukan Tuhan? Yeskiel, dia diangkat masuk dalam pelataran bait Allah, dan dia lihat di dalam ruang bait Allah, ruang kudus itu ada hadirat Allah masuk di sana. Artinya apa? Ada sebuah kemuliaan Tuhan yang terjadi. Artinya apa? Artinya Yeskiel dipanggil untuk melihat, dan dia membawa sebuah profetik yang membawa kepada suatu pesan kepada umat Israel pada saat itu, untuk mengingat bahwa identitas kehidupan setiap orang percaya ada di dalam kemuliaan Tuhan. Identitas kita ada di mana? Kemuliaan Tuhan. Mengapa ada dalam kemuliaan Tuhan? Karena kita terhisap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ada terhisap dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu contoh misalnya dari saya ambil ini. Ini ada air, ya. Kalau seandainya batu saya masukkan dalam ini, batu saya masukkan, ada lihat ini, seandainya seumpama ini airnya penuh, seandainya ya, airnya penuh, lalu saya masukkan batu, maka konsepnya yang betul, kata-kata atau pernyataan yang betul itu apa? Air dalam batu atau batu dalam air? Batu dalam air. Sekarang kalau kapas saya masukkan dalam air, maka pernyataan yang betul seperti apa? Kapas dalam air. Betul kapas dalam air atau air dalam kapas? Mana yang betul? Air dalam kapas atau kapas dalam air? Berarti kapas tidak di dalam air. Dua-dua. Dua-dua, iya kan? Nah, dua-dua inilah kehidupan adik di dalam Tuhan Yesus. Bukan hanya kita berharap Tuhan Yesus masuklah aku kepada aku, tidak. Tetapi di balik semua itu yang Tuhan mau, Tuhan hadir, tetapi Tuhan juga menuntut kita hadir bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kehadiran itulah yang akan membuat kita memiliki sebuah nilai yang namanya identitas diri. Amin. Bagaimana kita memiliki identitas diri? Membangun, membajak hati kita, menyiapkan hati kita, memiliki mental seperti tanah yang subur. Tanah subur itu tidak dengan adanya sendiri, enggak. Tanah subur itu harus dikerjakan. Tanah subur itu adalah respon kita. Kalau kita tidak memiliki respon, hati-hati, itu seperti tanah yang dibiarkan di pinggir jalan. Kalau kita tidak merespon firman Tuhan, hati-hati, itu seperti tanah, mental kita ada di atas batu. Kalau kita tidak merespon kebenaran firman Tuhan, hati-hati, itu seperti hati yang ada di semak duri yang ada, ya, semak duri. Tetapi kalau adik-adik mau merespon kebenaran firman Tuhan, disinilah Tuhan Yesus ingin mengatakan, ketika engkau merespon kebenaran firman Tuhan, itulah respon itu diwujudkan di dalam kata mendengar. Jadi mendengar itu apa? Respon kita kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang mendengar, ini menjadi dasar yang penting. Berulang-ulang Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel. Boleh minta tolong seorang yang membaca dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 dengan suara yang lantang. Hosea 4 ayat yang ke-6. Boleh? Ayo agak yang buka punya dulu boleh? Ya, yang keras ya. Hosea 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini adalah perkataan Allah kepada Hosea pada saat itu. Dikatakan umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah, karena mereka tidak mendengar. Sudah ya, tidak mengenal Allah itu sama dengan tidak mau mendengar, tidak ada sebuah respon. Disinilah Allah menekankan karena engkaulah yang menolak. Artinya mereka menolak, mereka tidak memberikan respon.
Mereka tidak memberikan respon. Oleh karena itu ketika mendengarkan firman, dimanapun kita berada, kita harus memberikan respon yang positif, memperhatikan kebenaran firman dengan Tuhan, supaya kita mengenal Allah dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tadi pagi, saya di hotel, ada sepupu kita, itu kalau pagi itu namanya apa, Pak? Ya, azan pagi ya. Lalu sudah azan pagi, ada dari gereja menyanyikan lagu. Saya kira Ibu Diana yang pasang lagu sambil nyanyi. Saya dengar-dengar kok di luar ternyata gereja. Ketika saya duduk, lalu ada gembala yang menyampaikan, mari kita membaca ayat. Baca ayat. Saya duduk dan saya membuka hati saya buka Alkitab, saya mendengarkannya. Itu sebuah respon. Artinya apa? Kalau kita tidak pernah menghormati Tuhan, kalau kita tidak menghormati Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak memberi respon kepada Tuhan. Jadi kuncinya ada di mana? Menghormati kehadiran Tuhan. Manusia, Alkitab menjelaskan, manusia selalu memberikan penghormatan kepada apa yang dilihat. Manusia selalu memberikan penghormatan dengan konsep-konsep apa yang ada dalam dunia ini. Kalau mereka berduit, maka aku menghormati. Kalau mereka mengasihi, kalau mereka baik hati, maka aku menghormati. Tapi ketika mereka tidak memiliki apa-apa, penghormatan kita itu menjadi penurun. Apalagi kepada Tuhan yang tidak nampak. Ini yang saya katakan. Ketika Yeskiel diangkat, rohnya diangkat, Yeskiel melihat dengan roh, mata hati rohani. Kehidupan kekristenan yang penting bukan dengan mata jasmani. Mata jasmani itu akan mengalami sebuah penurunan di dalam iman. Tetapi ketika kita memiliki mata-mata rohani, kita memiliki pendengaran-pendengaran rohani, kita punya mulut-mulut rohani, kita punya segala alat 5 panca indera itu, panca indera yang bersifat rohani, maka semuanya itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita semua. Dan semua yang kita dengar bukan hanya damai sejahtera, tetapi yang saya tekankan, itulah identitas diri yang ditanamkan di dalam kehidupan adik-adik. Tidak ada seorang pun yang bisa membangun identitas, hanya di dalam Tuhan. Oleh karena itu materi nanti dari bapak-bapak, om kita yang Tuhan pakai, materinya apa Pak tadi? Hati Bapak. Adik-adik akan mengenal lebih dalam tentang hati Bapak. Membuat apa? Membuat mata rohani kita mengerti. Oh ternyata Tuhan, identitasku ini adalah natur Allah yang Tuhan berikan dalam hidupku. Natur Allah, natur ilahi. Adik-adik bukan cuma sekadar manusia, tetapi di dalam natur, di dalam kepribadian adik-adik, di dalam iman rohani saudara adik-adik, ada keilahian Kristus yang hidup dalam kehidupan, yang dinyatakan di dalam sikap perbuatan kita. Ini menjadi penting. Kerap kali kita tidak mengerti, tetapi kerap kali kita juga tidak memberikan respon, dan yang parahnya kita tidak mau mengerti, tidak mau tahu. Tapi bersyukur hari ini, kalau yang terhormat bapak-bapak mau membagikan, itu menjadi kebahagiaan bagi adik-adik. Amin. Prinsip utama dalam konteks itu. Oleh karena itu dikatakan, Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Sejelek apapun dalam perilaku, ya bukan jelek dalam arti rupa, sejelek perbuatan, sikap perbuatan apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Oleh karena itu saya mengatakan, apapun sejelek apapun yang adik-adik pernah lakukan, satu, jangan lupa, jangan tinggalkan Tuhan Yesus, ya. Mengapa? Tuhan Yesus tidak meninggalkan, tetapi siapa yang meninggalkan? Alkitab mengatakan, tetapi engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Penolakan kita maka membuat Allah menolak di dalam kehadiran saudara dan saya. Jadi artinya apa? Kekristenan itu bicara tentang Yesus hadir. Kekristenan itu berbicara kehadiran Kristus melalui apa? Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Walaupun Yesus mati, dia ada, lalu dia naik ke surga. Yesus tidak pernah meninggalkan. Sebelum naik ke surga, Yesus mengatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus menunjukkan apa? Roh Kudus berbicara menunjukkan tentang kehadiran Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan dalam hidup kita.
Oleh itu mengapa kita harus mengerti kita harus memiliki identitas yang benar. Disitulah yang dikatakan. Jadi mendengar itu berbicara tentang respon dari memahami dan melakukannya. Jadi mendengar itu ada sebuah respon, dan respon itu kemudian dilakukannya, dikerjakannya. Ini yang menjadi penting di dalam hidup kita. Saudara, iman itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu muncul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu muncul, tapi iman itu bertumbuh. Iman itu tumbuh ketika kita menghadapi di dalam setiap persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena itu mengapa firman itu disampaikan lebih dahulu? Firman itu ada lebih dahulu supaya kita hidup melalui firman, melalui iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi hidup kita itu bukan hidup menurut kepandaian kita. Hidup kita itu bukan hidup menurut atau seharusnya jalannya ke sini, tidak. Tetapi hidup kita berdasarkan iman kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau iblis berseru, maju saja. Tidak pernah dengar lagu itu? Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju menurut otak itu, ya betul, ya tidak usah maju. Tapi kalau menurut iman kita, maju saja. Amin. Iya. Males hujan-hujan ke gereja. Lebih baik tidak usah ke gereja. Logika betul tidak itu? Hujan-hujan, tidak ke gereja, enak tidur tidak? Tapi kalau kita punya iman, kecintaan kita, walaupun hujan, walaupun apa, tetap saja aku mau datang ke gereja. Itu adalah cinta yang Tuhan inginkan. Cinta itu adalah sebuah respon. Cinta itu respon. Ya, dulu waktu Om masih muda punya pacar, Om kirim surat menyatakan cinta, menunggu 2 minggu itu suratnya baru nyampe. Lalu nunggu 2 minggu lagi suratnya, balasannya itu muncul. Ketika suratnya muncul, Om ngirim surat itu menyatakan cinta, dan cintanya itu diterima melalui surat. Aku pun juga mencintaimu. Hatinya senang enggak? Senang enggak? Sampai Om ngomong apa? Seandainya dia ada di Papua, lautan akan kuseberangi. Asik kan? Kenapa bisa begitu? Karena cinta. Artinya apa? Iman itu menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Iman itu adalah wujud daripada cinta kita kepada Tuhan. Oleh karena itu iblis selalu mencuri kebenaran firman. Setiap firman yang disampaikan dicuri melalui apa? Melalui keadaan lingkungan di jalan-jalan raya, ya kan? Melalui batu-batu yang ada di dalam kehidupan kita, ego-ego kita, melalui pemikiran-pemikiran duniawi yang ada. Misalnya hari Minggu, ayo kita datang hari Minggu di mall. Di situ nanti kita akan menerima hadiah apa istilahnya? Ada makanan sehat gratis. Nanti setiap anak-anak yang datang mereka akan dapatkan bingkisan hari Minggu jam ibadah. Kalau dipikir-pikir, iya ya, di ibadah nanti tidak dapat minum makanan, tidak dapat bingkisan. Adik-adik kira mau datang kemana? Ke gereja atau ke mall? Ke gereja, betul? Mengapa datang ke gereja? Ada Tuhan. Iya, kenapa? Kenapa ada Tuhan? Kenapa kita mau ke gereja? Karena aku cinta Tuhan Yesus. Karena aku cinta Tuhan. Saudara, ini menjadi prinsip utama. Identitas kita itu adalah didasarkan kepada cinta kepada Tuhan. Ini yang dikatakan apa? Ini dikatakan sebuah mendengar itu memberikan respon, ya. Mendengar itu bukan pasif, tapi mendengar itu berarti memperhatikan, menerima dan mentaati. Memperhatikan, menerima dan mentaati. Ya, kalau kebenaran firman Tuhan datang kepada adik-adik, misalnya, ayo jangan suka bolos di pemuda. Ya Tuhan, aku mau dengar-dengaran. Tapi responnya apa? Mendengar, kemudian apa? Memahami, kemudian
taati. Mentaati gimana? Mentaati itu bukan cuma, oh ya berarti aku rajin ke gereja. Enggak, artinya apa? Adik-adik harus mengambil sebuah sikap. Sikap apa? Minta ampun kepada Tuhan, bertobatan, sehingga kita melakukan itu bukan karena ada paksaan, bukan karena ada dorongan, tetapi kembali kepada kesadaran diri bahwa aku mencintai kepada Tuhan. Mengapa kita mencintai Tuhan? Karena Tuhan sudah mencintai kita lebih dahulu. Amin. Tuhan sudah mencintai kita lebih dahulu. Oleh karena itu saudara, adik-adik perhatikan, dalam bangsa Israel itu ada yang disebut dengan Shema. Dalam Ulangan 6 ya, saya akan bacakan, ada dengarkan. Dengarkan hai orang Israel. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ini adalah prinsip dasar yang diajarkan orang tua pada saat bangsa Israel kepada anak-anaknya secara turun-temurun. Apa yang diajarkan? Firman Tuhan dikatakan, dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai anak-anakku, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sehingga ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau perhatikan, bukan hanya diperhatikan, tapi ayat 7 perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ajarkan itu. Apa yang diajarkan? Bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Tuhan itu adalah esa. Ya. Lalu bagian yang kedua dikatakan apa yang diajarkan di situ? Diajarkan di sana dikatakan bahwa ayat berapa itu? Ayat yang kedua. Oh, ayat yang kelima. Karena Tuhan itu Allah dan Tuhan itu esa, maka yang perlu diajarkan itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Artinya apa? Yang perlu kita latih di dalam kehidupan kita. Kita datang ibadah itu bukan karena rutinitas, bukan karena dorongan orang tua, tetapi itu lahir daripada firman Tuhan, keluar dari segenap hati. Nah, keluar segenap hati, ini yang dikatakan itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itulah tanah yang subur. Tanah yang subur bicara apa? Tanah yang subur itu berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya kan? Segenap hati. Misalnya kakak-kakak kita yang sudah besar-besar, ya, yang sudah pacaran, boleh nggak kakak-kakak itu pacaran? Boleh. Nanti adik-adiknya kecil-kecil juga besar juga pacaran kok, iya kan? Pacaran. Jadi pacaran itu Tuhan izinkan, boleh itu loh. Tapi harus ada batas. Adik-adik pintar ya. Misalnya kakak-kakak, ada satu sejoli, laki perempuan jatuh cinta. Adik-adik perhatikan, jika yang perempuan itu berkata, Bang, nanti saya jam 5 itu ada acara, saya harus datang di tempat jam 5 karena acaranya 6:30, saya harus persiapkan 6:30. Bisa enggak abangku sayang mengantar aku? Kira-kira gimana cowoknya? Bilang, waduh minta maaf saya enggak bisa. Iya, bagaimana? Kira-kira jawabannya apa? Halo? Bisa. Bisa. Pertanyaan bukan soal bisa tidak, tetapi yang menjadi pertanyaannya, jam berapa dia bangun? Ya, jam berapa bangunnya? Jam 10 apa? Loh, kan jam 5 pagi. Jam 10 malam. Iya. Pagi jam berapa? Jam 4? Bisa jadi jam 4, bisa-bisa jam 3, bisa-bisa enggak tidur. Iya Pak ya? Kenapa enggak tidur? Karena cintanya yang begitu besar kepada kekasihnya. Demikian juga ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Bangsa Israel, orang tua itu disuruh mendidik anaknya. Tuh katakan Allah itu adalah Allah kita, Allah itu esa.
Dan yang perlu kamu ajarkan, karena Tuhan itu adalah Allah kita dan Allah yang esa, maka ajarkan mereka untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segala pikiran kita ditaklukkan kepada kebenaran firman Tuhan, dan segala daya kekuatan kita mau berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu diajarkan pada saat makan, bangun pagi, pas saat pergi, dan semuanya itu diajarkan. Artinya apa, adik-adik? Bahwa untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, itu adalah prinsip utama yang harus kita miliki. Karena disitulah letak identitas di dalam kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu, kita harus bisa menyiapkan hati kita untuk menangkap kehendak Tuhan, menangkap kehendak Tuhan. Ya, saya sekarang mengatakan begini: bagaimana dalam proses kita mendengar? Mendengar itu adalah bentuk kasih dan penghargaan terhadap sesama. Dan di dalam relasi, mendengar itu bukan menunggu giliran berbicara. Mendengar itu lebih bersifat kepada menyimak dengan kasih. Ngomong-ngomong itu menyimak, mengerti dengan kasih, mengasihi, menyimak itu dengan sebuah kasih. Saya akan lebih cepat maju. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Ketika berbicara tentang kata mendengar, maka yang Tuhan mau dalam hidup kita, mendengar itu ada suatu proses perubahan. Mendengar itu ada satu proses perubahan dari tidak tahu ketika mendengar menjadi tahu. Ya, mencari tahu. Adik-adik, ini rahasia. Tapi jangan diomongin ke yang lain ya. Jangan diomongin ya. Adik-adik, nanti kalau pulang, setiap orang itu nanti kasih bingkisan. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Belum tahu. Saya kasih tahu. Sekarang tahu nggak? Tahu. Nah, kalau sudah tahu, terus gimana hatinya? Senang. Itu namanya mendengar. Itu artinya apa? Ada dari tidak tahu menjadi tahu. Kehidupan kekristenan itu kita jangan sombong. Kesombongan itu membuat kita yang tidak tahu, kita tidak akan bisa menjadi tahu. Dengan kerendahan hati, dengan membuka hati, maka Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan memakai kehidupan kita. Tuhan akan menggunakan hidup kita menjadi representatif kehadiran Tuhan. Hidup kita itu adalah, identitas kita itu adalah identitas ilahi Kristus. Sehingga ke dimana kita berada, kita wajib untuk menyatakan, hidupku bukan yang aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang saya ingin mengajak sebuah pemikiran. Waktunya sudah jam 10 Pak ya, 15 menit lagi kan? 15 menit. Saya akan keluar, tetapi ini yang menjadi sebuah pemikiran yang penting. Kita lihat dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya ingin secara singkat, mungkin saudara-saudara agak menangkap sedikit-sedikit, tidak apa-apa, tapi ini penting. Roma 12 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan, ada diperhatikan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Paulus ingin menekankan di dalam kehidupan orang gereja, Paulus ingin menekankan kehidupan setiap umat Tuhan, setiap orang yang percaya, bahwa hidup kita itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan persembahan itu adalah wujud daripada ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah kita itu bukan hanya hari Minggu datang ke gereja, enggak. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap jam, setiap waktu, apa yang kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan itu adalah ibadah. Tetapi ada sebuah prinsip yang ingin saya tekankan, yang ditekankan di sini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Jadi bukan soal persembahannya, tetapi kekudusannya. Ya, kekudusannya bukan hanya kehidupan saudara dan saya, tetapi berbicara tentang sebuah kehidupan
Kehidupan itu yang harus dipersembahkan, bukan hanya kehidupan tetapi kehidupan yang kudus dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, ketika kita melihat kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah, maka ibadah sejati itu sesungguhnya berbicara tentang konteks kehidupan adik-adik yang berbuah. Yang berbuah. Saudara tahu, adik-adik tahu, setiap petani dia menanam pohon mangga, dia menanam pohon durian, dia menanam pohon jeruk, dia menanam pohon-pohon segala macam itu. Apakah yang ditunggu itu adalah dia memencangkulnya? Yang diharapkannya itu, aku berharap supaya ketika ini aku tanam, aku terus mencangkul. Tapi apa yang diharapkannya? Buah. Proses itu adalah kehidupan perjalanan. Tetapi hasil yang Tuhan mau adalah buah. Yang Tuhan mau, buah itu harus menjadi persembahan. Buah itu adalah ibadah. Buah itu yang Alkitab mengatakan buah itulah ibadahmu yang sejati. Karena buah manis itu tidak bisa ditipu, ya, tidak bisa ditipu. Kita bisa melihat kalau dalam psikologi itu ada namanya mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri itu melihat kepingin buah mangga tapi punya orang, punya kerohanian, mau saya ambil, saya mencuri, saya berdosa, maka ngomong dalam dirinya, padahal manis, padahal buah itu manis, ngomong dirinya apa? Buah itu kecut, buah itu tidak enak, maka dia tidak akan mengambil. Kenapa? Karena dia membangun sebuah persepsi, dia membangun sebuah paradigma bahwa itu tidak enak, bahwa itu tidak enak. Kondisi ini membangun paradigma ini terjadi dalam kondisi yang ada dalam dunia. Dunia sekitar kita itu dunia yang tidak aman-aman saja. Dunia di sekitar kita itu bukan dunia yang sedang baik-baik, tapi dunia di sekitar kita adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Artinya apa? Artinya kejahatan itu berbicara tentang framing yang terlalu dibesar-besarkan dalam satu sudut pandang yang tidak benar. Ya, yang tidak benar, itu kerap kali muncul. Nah, disinilah Tuhan mau, jangan sampai kekristenan kita itu karena framing, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu selalu menolong. Tapi ketika sampai di rumah Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong aku Tuhan? Bisa mengerti? Mengapa? Karena di depan orang kita ngomong, kita bisa berbahasa rohani. Yang Tuhan mau bukan bahasa rohani, tapi kehidupan yang rohani. Supaya apa hidup kita rohani? Supaya kita tidak menjadi rohana. Iya kan? Hidup rohani coba tidak itu. Nah, oleh karena itu saudara lihat, Paulus dalam Roma menekankan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan, itulah ibadahmu yang sejati. Paulus atau dalam surat Roma pasal yang kedua, saya akan baca, adik-adik perhatikan. Supaya kita memiliki ibadah yang sejati, memiliki buah yang bisa dipersembahkan, maka ayat 2 menjadi kuncinya. Apa yang dikatakan menjadi kunci? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, kita harus mengalami sebuah pembaharuan budi. Jika dimaknai dalam satu kata, membajak tanah menjadi tanah yang subur. Kalau kita katakan dalam satu kata, maka tanah yang subur, kita membajak tanah subur, ini berbicara tentang pembaharuan. Jadi bagaimana kita mau membangun tanah yang subur dalam hati kita? Tidak ada lain, hanya mengalami sebuah pembaharuan. Ya, pembaharuan itu adalah kehidupan bagian daripada konteks di dalam sebuah mental. Tetapi pembaharuan budi itu bukan mental. Budi itu adalah sebuah proses. Jadi budi itu berarti sebuah pikiran yang mendalam. Ada sebuah kalimatnya cuma beberapa kata. Kita bukan berpikir untuk sebuah pengetahuan, tetapi kita harus berpikir untuk berpikir. Apa artinya? Berpikir untuk berpikir. Artinya apa? Kalau kita berpikir, maka sesungguhnya kita harus mengatur apa yang harus aku pikirkan. Ya, kita tidak boleh berpikir dengan untuk mencari pengetahuan, enggak. Tetapi kita harus berpikir tentang bagaimana kita berpikir. Ya kan? Contohnya apa? Contohnya, kenapa ya saya kok sakit?
Nah itu namanya kita berpikir untuk berpikir. Kenapa saya sakit? Oh saya hujan-hujan. Oh saya mandi hujan-hujan. Oh saya tidurnya itu kena kipas angin. Iya, makanya saya menjadi sakit. Nah di dalam berpikir, oh lalu kalau begitu supaya saya tidak jadi sakit bagaimana? Supaya tidak sakit maka saya jangan hujan, saya jangan menyosor dengan kipas. Ini namanya kita berpikir untuk berpikir. Kita harus mulai melakukan ini, berpikir sebelum melakukan, sebelum mengambil sikap, sebelum mengambil sebuah tindakan, mikir dulu. Mikir dulu. Itu aja kok repot. Iya. Ya anak muda yang di belakang gitu aja kok repot ya. Kalian pernah dengar enggak gitu aja kok repot? Siapa yang ngomong? Gus Dur. Gitu aja kok repot. Iya kan? Kenapa? Orang yang repot karena orang itu tidak mau berpikir untuk berpikir. Bisanya tanya, gimana memotongnya, gimana pemotongnya, gimana mengerjakannya. Tidak mau berpikir untuk berpikir caranya seperti apa. Itu yang membuat kita tidak mengalami inovatif. Itu yang membuat kita tidak mengalami sebuah progres. Nah inilah dikatakan, maka ketika kita berbicara tentang pembaharuan budi, ya, pembaharuan budi itu bekerja dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah kognitif berpikir, cara berpikir di dalam standar kebenaran, yaitu menimbang, memahami sebab akibat. Sebab akibat. Kalau aku main api, maka aku harus siap untuk terbakar. Itu sebab akibat. Lalu yang kedua adalah sebuah afektif, perasaan dalam empati. Ini terlibat di dalam empati. Ya, gimana ya supaya aku tidak terbakar dalam api? Nah, itu empati. Kita berpikir di dalam berpikir, itu dilakukan. Dan ketiga, bagian yang penting itu adalah kemampuan untuk memilih dan bertindak berdasarkan nilai. Berdasarkan nilai. Sehingga setiap perilaku perbuatan kita itu bukan semauku, tapi setiap perilaku yang kita lakukan itu berdasarkan nilai kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama manusia. Karena itulah hukum utama dan hukum terutama. Disitulah identitas diri adik-adik yang harus dibangun. Masih ada 10 menit, cepatkan. Ada yang mau tanya? Kita sesi, saya bukan khotbah. Ada yang mau tanya? Jelas ya? Atau tidak jelas? Jelas. Ada mau tanya atau pas? Pas. Pas. Artinya pas apa? Ya, karena tidak ada, maka akhir kata saya mengatakan terima kasih. Tahu apa artinya terima kasih? Apa? Hah? Tahu terima kasih adik-adik? Apa artinya terima kasih? Terima dan kasih. Iya kan? Tapi bukan itu. Terima kasih artinya sudah selesai. Ya kan adik-adik kalau bertamu dikasih kue, makan, terima kasih ya. Artinya apa? Iya, kalau dikasih kue bilang apa? Dimakan dulu nggak? Ya kan kalau bertamu ke orang dikasih kue, dikasih teh, makan, terus mau pulang ngomong apa? Apa artinya terima kasih? Pulang. Lah itulah saya mengatakan berpikir untuk berpikir. Jadi identitas kita di mana? Identitas kita ada cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Apapun yang kita lakukan, apapun makanan yang kita makan, minumnya tetap di botol sosro. Apapun perbuatan kita lakukan, tetap mencintai Tuhan, mencintai sesama, itu wajib hukumnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Sekda. Silakan Pak Sekda. Ya, jadi untuk sesi kita yang kedua sudah selesai, dan kepada Bapak kami ucapkan terima kasih, dan kita akan mempersiapkan diri untuk masuk ke sesi ketiga, yaitu hati Bapa dan kesembuhan batin yang akan dibawakan oleh LPMH
Lembaga Pelayanan Misi Holistik.